Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika ada dua pertandingan yang akan menulis arah takdir timnas Indonesia menuju Piala Dunia, maka tanpa ragu jawabannya adalah duel melawan Irak dan Arab Saudi. Karena dua laga ini bukan cuma hanya tentang pertandingan sepak bola. Bukan juga hanya sekedar 90 menit yang akan tercatat di papan skor. Ini lebih mirip dengan pertaruhan mimpi dari tiga bangsa. Pertandingan hidup dan mati bukan hanya bagi para pemain, tapi juga bagi jutaan supporter dari ketiga negara, yakni Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Mereka tak hanya bermain untuk kemenangan, mereka bertarung untuk membuktikan bahwa negara mereka lah yang paling layak mewakili Asia di panggung dunia. Bagi timnas Indonesia, jangankan dua kekalahan, bahkan dua hasil imbang saja sudah bisa berubah menjadi mimpi buruk. Sebab hasil seperti itu bisa menutup rapat peluang Garuda untuk menembus panggung Piala Dunia. Namun jangan salah, ini bukan bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, kita memandang ini dengan realita. Kita tahu medan tempur yang akan dihadapi tak mudah. Target memenangkan dua laga sekaligus memang terasa berat, walaupun itu bukan hal yang mustahil. Maka target paling realistis dan masuk akal adalah menang melawan Arab Saudi, dan kalau tak bisa menang melawan Irak, minimal kita imbang. Maka timnas Indonesia menjadi juara grup dengan 4 poin, Saudi runner-up dengan 3 poin, dan Irak menjadi juru kunci serta gugur dengan hanya 1 poin. Dua laga melawan Irak dan Saudi bukan sekedar pertandingan biasa. Ini lebih mirip dengan pertarungan nasib dan penentu arah sejarah. Juga sebagai momen paling krusial yang akan mengguncang masa depan sepak bola Indonesia. Dan kini pertanyaan besar pun muncul. Pertanyaan yang seakan tak pernah hilang sehari pun dalam benak kita, apalagi tim kepelatihan timnas. Sebuah pertanyaan tentang siapa saja yang layak mengemban tanggung jawab terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Siapa 11 nama terbaik yang akan berdiri di sana dalam dua laga hidup mati yang akan menentukan apakah mimpi menuju Piala Dunia akan hidup atau berakhir di sini. Maka inilah prediksi line up versi Cam Sport. Di atas papan taktik yang penuh tekanan, satu formasi kini telah disiapkan. Formasi 3-4-3 akan menjadi senjata utama Garuda. Formasi klasik yang sejauh ini berhasil membawa kita terbang sampai ke ronde keempat. Dan di titik paling vital di bawah Mister Gawang, tak ada nama lain yang lebih layak dipercaya hari ini selain Marten Pas. Si penjaga yang secara mengejutkan menjadi mimpi buruk bagi Arab Saudi. Bayangkan saja selama Marten Pas berdiri di bawah Mister Garuda, tim sekuat dan setangguh Arab Saudi pun yang biasanya berpesta gol justru tampil kacau balau. Dari dua pertemuan terakhir, mereka hanya mampu mencetak 1 gol saja, dengan catatan 1 imbang dan 1 kekalahan melawan timnas Indonesia. Dan yang paling menyakitkan bagi publik Saudi adalah ketika Marten Pas menepis tendangan penalti pemain mereka. Yang paling memalukan, momen itu terjadi di depan puluhan ribu supporter tuan rumah. Sebuah momen yang bukan hanya menyelamatkan gawang Indonesia, tapi juga menelanjangi arogansi tim yang selama ini merasa paling jago di kawasan Timur Tengah. Bagi Marten Pas, ini adalah panggung pembuktian tertinggi. Pertandingan yang bisa menegaskan namanya sebagai legenda, sebagai penjaga gawang yang membawa Garuda ke Piala Dunia. Di garis pertahanan kita akan diisi oleh 3 tembok kokoh, Rizky Ridho, Jay Itzas, dan Justin Hubner. 3 sosok center back yang bukan hanya tangguh, tapi juga seperti telah menemukan chemistry dalam menjaga kehormatan timnas Indonesia. Trio ini tidak hanya akan bertugas menghentikan serangan Saudi dan Irak, tetapi juga melindungi mimpi dan harapan para supporter yang begitu menginginkan di tanggal 9 dan 12 nanti, timnas Indonesia akan mengukir sejarahnya. Mereka adalah para gladiator yang berdiri sejajar, saling menutup ruang, saling menegakkan kepala, demi satu tujuan, melihat bendera Indonesia berkibar di panggung Piala Dunia 2026. Ridho, Jay, dan Justin, 3 nama, namun ketika bermain bersama mereka seperti satu nyawa. Sebuah trio pertahanan yang saat diturunkan bersamaan, timnas Indonesia menjelma menjadi tembok yang begitu sulit untuk ditembus. Dalam sejarah panjang sepak bola bangsa kita, belum pernah ada barisan bek yang sekompak, setangguh, dan setenang mereka. Ketiganya bermain seperti satu organisme hidup.
bergerak dalam satu ritme, satu napas, dan satu kehendak dengan Jaitse sebagai pemimpinnya. Namun ketika salah satu dari mereka absen, segala harmoni itu seolah runtuh. Pertahanan Garuda pun menjadi rapuh, mirip seperti istana pasir yang diterpa badai. Ini juga menjadi pengingat betapa berharganya kebersamaan tiga center back ini di garis belakang timnas Indonesia. Di sisi kiri dan kanan pertahanan Garuda, dua sosok telah siap mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dua sosok itu adalah Kelvin Verdong dan Kevin Dix. Saat pandangan beralih ke tepi lapangan, di sanalah berdiri dua prajurit sayap yang bisa menentukan segalanya. Antara kemenangan yang ditulis dalam sejarah atau kehancuran yang menghantui dalam diam. Duet Kevin Dix dan Kelvin Verdong adalah kombinasi terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia di sektor sayap pertahanan. Cepat, kuat, dan punya intelijensi di atas rata-rata. Khusus untuk Kelvin Verdong, sang pendiam yang kini menjadi satu-satunya pemain Indonesia di Ligue 1 Prancis, kita semua tahu dia bukan pemain biasa. Ia adalah senjata rahasia yang kekuatannya baru terlihat ketika ditempatkan di posisi sejatinya, yaitu fullback kiri. Namun aroma perubahan mulai terasa. Patrick Kluivert tampaknya ingin menempatkan Verdong sedikit lebih ke dalam, menjadi left center back, posisi yang membuatnya terlihat solid, namun membatasi langkahnya untuk maju jauh ke depan. Di sana di posisi left center back, Verdong sebenarnya tidak tampil buruk, tapi ia terbelenggu. Sosok yang biasanya bebas menyisir sisi kiri, kini harus menahan diri. Bukan karena kurang berani, melainkan karena ia tahu setiap langkah maju dari seorang center back adalah taruhan nyawa pertahanan. Dan Verdong memilih bertahan demi keseimbangan tim, demi agar pertahanan Garuda tidak kosong. Namun di dalam dirinya kita tahu, masih ada bara yang menunggu waktu untuk menyala lagi. Karena ketika Verdong diberi kebebasan di sisi kiri, ia bukan hanya berperan sebagai bek. Ia adalah pemain yang bisa mengubah arah pertandingan. Verdong adalah pemain yang hidup di dua dunia. Bertahan dan menyerang dengan keseimbangan yang nyaris sempurna. Ketika berdiri di pos itu, Verdong tak hanya menghentikan serangan lawan. Ia menyerang balik dengan kecepatan dan ketenangan. Ia bisa menusuk dari sayap, menciptakan ruang, memberi suplai matang, dan memaksa lawan berlari mundur tanpa arah. Hal itu sudah terbukti saat solo run-nya berhasil menjadi gol kedua yang menghancurkan Arab Saudi. Dan ketika ia sedikit terlambat turun, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiga bek sejajar di belakangnya siap menutup ruang dan membuat Verdong bermain tanpa beban. Dan di saat Verdong bermain tanpa beban, percayalah, itulah saat paling berbahaya bagi lawan. Maka saat menempatkan Kelvin Verdong di posisi left center back, ibarat menaruh mesin Lamborghini di sepeda ontel. Mesinnya memang tetap bertenaga, tapi tak akan pernah bisa melesat maksimal. Namun di saat ia kembali ke pos aslinya, yakni fullback kiri, itu seperti menekan tombol rudal yang siap menembus jantung pertahanan lawan. Dan menghadapi dua laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak, kita tak boleh lagi salah menempatkan senjata. Verdong harus bebas, Verdong harus menyerang, dan yang pasti Verdong harus menjadi dirinya sendiri. Karena di pundak si pendiam inilah harapan bangsa bisa terbang. Dan jika kesalahan lama terulang, jika ia kembali dikurung di posisi yang membatasi langkahnya, maka bukan hanya Verdong yang terpenjara, tapi juga mimpi seluruh bangsa Indonesia untuk melihat Garuda terbang di Piala Dunia. Di sisi kanan pertahanan Garuda, sebuah kekuatan besar tengah ditempa dalam bara persaingan Eropa. Seorang pemain yang kini berjuang di salah satu liga paling keras dan bergengsi di dunia, Bundesliga. Dialah Kevin Dix. Ketika kita berbicara tentang Kevin Dix, memang karirnya tak selalu mulus. Cedera datang silih berganti, menit bermain tak selalu penuh, tapi disitulah letak bedanya seorang pemain biasa dengan mereka yang bertekad menjadi besar. Kevin bukan tipe pemain yang mudah menyerah. Ia menganalisa kesalahannya, memperbaiki dirinya, lalu bangkit, lebih kuat dan lebih matang. Bahkan lebih mematikan. Tak mungkin ada klub sekelas Borussia Mönchengladbach yang mau merekrut pemain kacangan. Tentulah sudah diseleksi dan dipilih mana yang terbaik, dan pemain itu adalah Kevin Dix. Maka saat Indonesia menyerang, Kevin Dix berubah menjadi ancaman di sayap kanan. Umpannya presisi, pergerakannya menusuk. Ia menciptakan ruang, membuka jalur, dan memaksa lawan bertahan lebih dalam. Kini bersama Kelvin Verdong di kiri dan Kevin Dix di kanan, timnas Indonesia memiliki dua sayap pertahanan yang bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi cukup berbisa ketika menyerang balik. Mereka adalah dua senjata di ujung sayap Garuda. Dua energi yang bisa mengubah sisi lapangan menjadi arena kehancuran bagi lawan.
Kini kita tiba di jantung pertempuran, tempat di mana arah laga ditentukan dan takdir sebuah bangsa bisa berubah hanya dari satu sentuhan, satu keputusan, bahkan satu momen. Disinilah pusat gravitasi permainan itu berada, lini tengah. Dan di sana akan berdiri dua sosok yang akan menjadi otak dari permainan Garuda. Dua pemain itu adalah Tom Hai dan Joey Pelupessy. Satu adalah pemikir, satu lagi adalah pelindung. Yang satu menulis simfoni serangan, yang lain menjaga agar orkestra itu tak hancur di tengah gempuran. Tom Hai sang arsitek permainan, pemain yang tak hanya mengoper bola, tapi menanamkan makna di setiap sentuhannya. Ia tahu kapan harus menenangkan tempo, dan kapan harus langsung memantik ledakan serangan lewat umpan panjang. Di sisinya berdiri Joey Pelupessy, si penjaga keseimbangan. Sosok yang tak banyak bicara, tapi selalu ada di tempat yang paling dibutuhkan. Ia membaca permainan seperti seorang katuris veteran. Joey tahu kapan harus menutup ruang, tahu kapan harus menghantam dengan keras. Dan ketika keduanya dipasangkan, kita melihat sesuatu yang belum pernah kita punya selama ini, ketenangan dan kontrol. Joey mengambil satu peran penting, rebut bola dan serahkan pada Tom. Sederhana, tapi luar biasa efektif. Karena dari sana, Tom seperti bisa menulis kisah laga. Dengan ruang yang ia miliki, dengan ruang yang dibuka oleh kerja keras Joey, Tom mulai melakukan serangan demi serangan yang membuat kita percaya lagi pada sepak bola yang indah. Duet ini bukan hanya solid, mereka hidup. Mereka bukan sekedar dua pemain tengah, mereka adalah denyut nadi Garuda. Dan kini mereka akan kembali berdiri di tengah medan perang, melawan Irak dan Arab Saudi. Jika duet ini bekerja sempurna, langit Arab akan terguncang, Irak dan Saudi akan terdiam. Namun jika mereka goyah, maka mimpi itu bisa sirna begitu saja. Tapi malam itu nanti kita percaya, Joey akan menjadi palu dan Tom akan menjadi kuas. Yang satu menghancurkan serangan lawan, yang satunya melukis kemenangan untuk bangsa Indonesia. Kini kita melangkah ke lini yang menjadi jantung harapan, tempat di mana kejutan tercipta. Disinilah letupan pertama dari setiap mimpi dimulai. Barisan terdepan, 3 ujung tombak Garuda. 3 pemberani yang siap menembus dinding pertahanan terakhir lawan. Ragnar Uratmangun, Ole Romeni, dan Miliano Jonathans. 3 nama yang kini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berani berdiri menghadang Indonesia. Mereka bukan sekedar penyerang. Mereka adalah simbol dan wajah baru timnas Indonesia. Tangguh, pantang menyerah, dan siap berperang dari menit pertama hingga peluit terakhir. Inilah trio yang mencerminkan filsafah Catenaccio versi Indonesia. Ketika badai serangan menghantam, mereka tak lari, mereka bertahan. Dan ketika ruang sekecil jarum terbuka, mereka meledak menerkam balik. Mereka cepat, tajam, dan mematikan. Ragnar Uratmangun, pemain seperti mesin yang tak kenal henti. Gol bukan satu-satunya ukuran, karena nilainya jauh melampaui angka. Ia adalah penjaga ritme, dan simbol kerja keras yang membuat lawan kehabisan napas. Ia menutup ruang ketika bertahan, dan saat bola direbut, ia menekan. Serta kembali menyerang seolah memiliki 5 paru-paru. Ragnar bukan hanya pemain, dia adalah roh juang timnas Indonesia itu sendiri. Namun setiap perang butuh algojo, dan algojo itu kini telah kembali. Dialah Ole Romeni. Kemarin ia diragukan karena cedera, kini bangkit dengan semangat yang tak bisa padam. Ia berjuang mati-matian untuk satu hal, mengenakan lambang Garuda dan mengantarkan bangsa ini ke Piala Dunia. Kini ia pulih tepat waktu, muncul di saat paling penting, dan bagi Irak maupun Arab Saudi, Ole adalah mimpi buruk yang menunggu di ujung serangan. Sementara di sisi kiri berdiri Miliano Jonathans, pemain muda yang berlari begitu kencang dan menggiring bola seolah bola itu adalah miliknya sendiri. Cara ia menembus pertahanan lawan bukan sekadar teknik, itu adalah seniman dalam lapangan. Ia adalah sayap yang membuat lawan menoleh dan akan membuat seluruh stadion terdiam kagum. Maka bersiaplah, karena inilah trio paling berbahaya yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ketika Ragnar dan Miliano berlari membawa bola, Ole menunggu di tengah. Ole diam, tapi jadi yang paling mematikan. 2 pemain membuka ruang, satunya mengakhiri cerita. Dan cerita itu akan kita tulis bersama dengan tinta emas di panggung dunia. Maka inilah prediksi starting 11 timnas Indonesia di ronde keempat. Formasi terbaik yang kita punya hari ini. Dan ini adalah satu kesempatan emas yang mungkin tak akan datang 2 kali dalam sejarah. 2 laga ini bukan sekadar pertandingan hidup mati. Ini adalah pertaruhan martabat, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Dan ketika peluit dibunyikan di langit malam Arab Saudi, dunia akan menyaksikan sesuatu yang berbeda.
bahwa Merah Putih bukan lagi tim penggembira, tapi pasukan yang siap mengguncang dunia. Kita tak lagi datang untuk menonton sejarah, kita datang untuk menulisnya, untuk Indonesia, untuk mimpi yang tak akan pernah padam, dan saat semua cahaya menyorot ke arah timnas Indonesia, dunia akan mendengar satu pekikan menggema dari tanah Nusantara. Bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.